Gia mengoleskan lips gloss di bibirnya sebagai sentuhan terakhir dari persiapannya, kemudian ia berputar di depan kaca dan tersenyum melihat penampilannya yang sangat cantik menurutnya. Ah ya, Gia adalah orang yang percaya diri dan ia sangat percaya diri bahwa dirinya memang cantik. Gia melirik sebuah kamera di atas nakas dan sebuah buku jurnal, sekali lagi ia tersenyum dan semakin tidak sabar untuk bertemu dengan Xavier. Tak lama kemudian terdengar suara bel dari luar. Gia yang berpikir itu Xavier langsung bergegas keluar dan membuka pintu, namun betapa terkejutnya dia saat melihat yang datang adalah Granny Kelly. Gia langsung mematung di tempatnya, bibirnya sedikit terbuka namun ia tidak tahu harus bicara apa. "Hai, Gia," sapa Granny Kelly. Maaf, cari siapa?" tanya Gia berusaha bersikap tenang. "Kau tidak mengingatku?" tanya Granny Kelly dengan senyum miring di bibirnya. Ia melanggar masuk melewati Gia meskipun Gia tidak mempersilahkannya masuk. Sementara Gia hanya bisa menatap bingung nenek satu itu dengan kening yang sedikit berkerut. "Maaf, maksudnya apa ya?" tanya Gia lagi masih mempertahankan raut wajah yang terlihat tenang. "Aku mantan nenek mertuamu," kata Granny Kelly yang membuat Gia semakin kebingungan. "Maaf, Nyonya. Sepertinya Anda salah orang," kata Gia yang membuat Granny Kelly terkekeh. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan memberikannya pada Gia. Gia menatap amplop itu dengan bingung, kemudian ia menatap neneknya Xavier ini. Dengan ragu, Gia mengambil amplop itu dan membukanya. Gia mengeluarkan isinya dan kedua matanya langsung melotot sempurna saat ia melihat beberapa lembar foto, yang membuatnya sangat terkejut karena itu adalah foto pernikahan dirinya dan Xavier. Gia memeriksa setiap lembar foto itu di mana di sana digambarkan kebersamaan Gia dan Xavier yang terlihat sangat bahagia. Ini. Gia masih tak tahu harus berkata apa. Rasanya dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ini pasti cuma editan kan? Seru Gia masih memperhatikan foto itu baik-baik. Granny Kelly terkekeh dan menggeleng. "Itu foto asli," jawabnya. Gia langsung menatap nenek di depannya ini dengan tatapan yang dingin. "Jadi, aku dan Xavier sudah menikah?" tanyanya dan Granny Kelly mengangguk. "Pasti, lalu apa yang terjadi? Kemana Xavier saat aku kecelakaan?" "Oh, saat itu dia sudah menceraikanmu," kata Granny Kelly penuh keyakinan. "Apa?" Pekik Gia semakin bingung. "Tapi kenapa?" tanyanya kemudian. "Karena dia sadar, kamu tidak selevel dengan dia," jawab Granny Kelly kemudian yang membuat hati Gia langsung mencolos, dadanya terasa begitu sesak. "Lalu kenapa sekarang dia kembali padaku?" tanya Gia dengan suara lirih. "Hanya sebagai pelampiasan karena Clara selingkuh di belakangnya, dia hanya menggunakanmu sebagai alat balas dendam," tutur Granny Kelly lagi yang membuat hati Gia semakin, "Aku neneknya, Gia. Aku yang merawatnya sejak kecil dan aku kenal dia dengan baik," ujarnya. Air mata Gia sudah menggenang di pelupuk matanya namun ia tetap berusaha menahan tangisnya. "Aku sudah bekerja di perusahaannya selama 2 tahun, lalu kenapa dia mempekerjakan mantan istrinya?" tanya Gia lirih. "Bukan tugas Xavier untuk menerima karyawan, Gia. Dan Xavier tidak pernah peduli dengan siapapun yang bekerja di perusahaannya selama dia tidak merugikan perusahaannya. Rasanya aku masih tidak percaya dengan semua ini." Lirih Gia sedih. "Hati kecilku berkata tidak mungkin Xavier meninggalkanku hanya karena alasan status sosial. Kalau begitu, ayo ikut aku," ajaknya yang tentu saja ditolak oleh Gia. "Tidak, aku akan menemui Xavier dan bertanya langsung padanya," kata Gia tegas. "Menurutmu Xavier akan berkata jujur?" tanya Granny Kelly dengan seringi liciknya. "Seperti katamu, Gia. Kamu sudah bekerja di perusahaan selama 2 tahun, lalu kenapa baru sekarang Xavier kembali padamu? Apalagi jawabannya kalau bukan hanya menjadikanmu pelampiasan." Hati Gia semakin sakit mendengar pertanyaan neneknya Xavier ini, air mata tak lagi mampu dibendungnya. Sementara itu, Xavier terjebak macet di jalan karena ada sebuah kecelakaan di depannya. Ia terpaksa harus putar balik dan menempuh rute jalan yang lain dan itu bisa memakan waktu yang lebih lama untuk sampai ke apartemennya. Xavier merogoh ponsel yang ada di sakunya, ia menghubungi ibunya. "Kamu di mana, Xavier?" "Aku sama Max sudah sampai," terdengar suara ibunya yang tampak cemas. "Lagi di jalan, Mom. Terjebak macet-macet karena ada kecelakaan, sekarang aku harus mengambil rute jalan lain. Kami akan terlambat sepertinya," kata Xavier masih fokus dengan setirnya.
Mom cuma khawatir rencana kita gagal untuk jujur sama Gia dan Max, terdengar suara lirih sang Mommy. Jangan khawatir, Mom. Kita akan jujur pada Gia dan Max, dan aku yakin mereka berdua pasti akan sangat senang setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, tutur Xavier meyakinkan. Semoga saja, ya sudah, kamu cepatan ya. Iya, Mom. Xavier sudah sampai di apartemennya dan ia sangat tidak sabar untuk bertemu dengan istrinya yang sudah pasti sangat cantik dengan gaun yang sudah dia persiapkan. Namun saat memasuki apartemennya, Xavier tidak menemukan Gia di sana. Gia! Teriak Xavier. Ia mencari ke kamar mandi namun Gia juga tak ada di sana. Panik, cemas dan khawatir Xavier rasakan sekarang, apalagi saat ia melihat tas dan ponsel Gia masih ada di ranjangnya. Xavier segera merogoh ponselnya dan menghubungi Dino, namun tak ada jawaban. Xavier segera keluar dari apartemennya dan ia bergegas masuk ke apartemen Dino yang ada di depan apartemen Gia. Tentu Xavier tahu password apartemen itu karena dialah yang menyewa apartemen itu untuk Dino. Dino! Teriak Xavier namun tak ada jawaban. Xavier bergegas ke kamar Dino namun sayangnya kamar itu juga kosong, ada sebuah laptop di sana dan Xavier segera menyalakan laptop itu. Namun ternyata laptop itu sudah mati. Xavier teringat dengan CCTV yang ia pasang di depan apartemen Gia. Xavier segera memeriksa rekaman CCTV itu yang bisa dia akses dari ponselnya dan betapa terkejutnya Xavier saat melihat neneknya datang ke apartemen Gia. Tak hanya itu, neneknya juga masuk ke apartemen dan setelah beberapa menit, mereka keluar dan ada Dino juga di sana. Sialan! Geram Xavier. Apa? Pekik Nyonya Leona saat ia mendapatkan kabar dari Xavier kalau Gia pergi bersama neneknya dan juga Dino. Kenapa, Mom? Tanya Max yang melihat mominya tampak sangat terkejut. Max, ayo. Nyonya Leona menarik tangan Max dan meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Mom, ada apa? Tanya Max bingung, apalagi ia melihat mominya tampaknya sangat cemas. Kami ke sana sekarang, Xavier. Kamu jangan khawatir, kita tidak akan membiarkan ini terjadi yang kedua kalinya, kata Nyonya Leona yang membuat Max semakin bingung. Nyonya Leona memutuskan sambungan teleponnya dan memasukkan ponselnya ke dalam tasnya. Sesampainya di parkiran, Nyonya Leona meminta kunci mobil Max dan karena melihat ibunya panik, tentu Max tak mengizinkannya. Mom, jangan menyetir saat Mommy panik, nanti bahaya, kata Max. Max, ini penting. Seru Nyonya Leona dengan tatapan yang tajam, membuat nyali Max mencit dan ia terpaksa memberikan kunci mobilnya pada mominya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, kemudian setelah memasang seatbelt dengan benar, Nyonya Leona menstarter mobilnya dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Max bahkan sampai merinding dan ia baru tahu ternyata ibunya punya skill menyetir tak akal seperti pembalap, apalagi ibunya dengan lihai menyalip mobil-mobil di depannya ini. Granny Kelly membawa Gia ke rumah lamanya yang sudah tak berbentuk. Apa kamu ingat dengan rumah ini? Tanya Granny Kelly. Gia menggeleng pelan. Sementara Dino hanya bisa duduk di mobil dan memperhatikan gerak-gerik mereka. Sekitar jam 3 tadi siang, Dino mendapatkan kabar kalau keluarganya diculik dan ternyata itulah nenek Xavier. Granny Kelly mengancam akan menyakiti keluarga Dino jika Dino tidak memberitahu siapa selingkuhan Xavier, sehingga Dino tak bisa melawan dan dengan sangat terpaksa mengantarkan Granny Kelly pada Gia. Dino cuma bisa berharap Xavier bisa menemukan mereka dan Granny Kelly tidak melakukan hal jahat lagi pada Gia. Ini adalah rumahmu dulu, kata Granny Kelly, kau dan ibumu tinggal di rumah kumuh ini. Gia memegang kepalanya yang kembali terasa begitu pusing, sekelebat bayangan akan rumah itu muncul dalam benaknya. Tapi, kenapa rumah ini hangus? Tanya Gia kemudian. Kebakaranlah yang merenggut nyawa ibumu, kata Granny Kelly yang membuat Gia begitu terkejut. Ia merasakan kedua kakinya begitu lemas seperti tak berulang. Tidak mungkin, kata Gia menolak pernyataan Granny Kelly, kedua matanya sudah memerah dan berkaca-kaca. Aku hanya berniat baik padamu, Gia. Aku ingin kamu mengingat masa lalumu, aku hanya ingin membantumu karena kamu tidak punya siapapun yang bisa mengingatkanmu akan masa lalumu, tuturnya penuh drama. Kenapa kamu mau membantuku, Nyonya? Tanya Gia kemudian. Aku hanya kasihan melihatmu menjadi mainan cucuku, tukasnya dengan mimik wajah yang dibuat sok sedih. Air mata Gia tak bisa ditahannya, ia memperhatikan rumah itu namun seketika kepalanya berdentum keras, seperti ada yang memukulnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Gia? Kenapa kamu tidak ingat apapun? Tanya Granny Kelly mencoba mendesak Gia,
karena ia memang tidak tahu apapun dan Dino juga enggan memberitahunya apapun selain tempat tinggal Gia. Aku tidak tahu, kata Gia sembari memegang kepalanya yang terasa semakin sakit. Baiklah, ayo ikut aku. Sepertinya kamu butuh istirahat, ajak Granny Kelly. Ia bahkan menggandeng tangan Gia dan membawa Gia kembali ke mobil. Di dalam mobil, Granny Kelly menyodorkan sebotol air pada Gia. Minumlah, supaya kamu tenang, ujarnya, tanpa menaruh curiga sedikit pun. Gia menerima air itu dan meminumnya. Jalan, perintah Granny Kelly pada Dino. Dino menjalankan mobilnya tanpa membantah, sementara Gia tiba-tiba ia merasa semakin pusing, matanya pun terasa begitu berat hingga kemudian kedua matanya pun terpejam. Apa? Pekik Max saat Nyonya Leona dan Xavier memberitahu Max bahwa sebenarnya Max dan Xavier adalah saudara dan Gia adalah istri Xavier. Saat ini ketiganya berada dalam satu mobil dan sedang dalam perjalanan menuju rumah Xavier untuk mencari Granny Kelly. Dan tentu Max tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Mommy dan bosnya itu. Seharusnya malam ini menjadi malam yang berarti karena kalian berdua akan tahu siapa kalian, kata Xavier. Tapi Granny justru membawa Gia entah kemana. Mom, kenapa Mommy tidak pernah cerita? Tanya Max merengek pada Mommy yang duduk di belakang, sementara Max duduk di depan dan Xavier yang menyetir. Kehadiranmu sangat tidak diharapkan dulu, Max. Lirih Mommy-nya. Kenapa? Tanya Max karena memang dia belum tahu tentang hubungan ayahnya dan ayah Xavier. Ayahmu sahabat ayahku, Max, kata Xavier, sementara Mom itu istri tercinta Daddy tapi Mom malah tidur dengan ayahmu dan terciptalah kamu, kata Xavier dengan tenangnya. Dulu ia sempat sakit hati mengetahui fakta itu namun perlahan ia bisa menerima takdir kedua orang tuanya itu. Sementara Max langsung menoleh dan menatap nanar ibu yang sangat dibanggakannya itu, Max tampak kecewa padanya. Jadi Mommy selingkuh sama Daddy? Tanya Max dengan suara yang bergetar. Max, tidak seperti itu. Kata Nyonya Leona sedih karena Max menuduhnya begitu. Xavier memukul kepala Max membuat Max mengadu sakit. Mulutmu itu dijaga, mana mungkin Mommy kita begitu, tegas Xavier. Mommy dan Uncle Evan itu dijabak sama Granny. Lanjutnya. Tapi kenapa? Tanya Max sembari memegang kepalanya yang dijitak Xavier. Karena Granny sangat benci pada Mommy, alasannya cuma satu, keluarga Mommy dulu miskin. Sama seperti Gia. Lirih Xavier. Max terdiam, ia menundukkan kepalanya dan sama sekali tidak menyangka kehadirannya adalah penyebab kehancuran kebahagiaan ibunya. Terus kenapa tidak ada yang jujur sama aku? Tanya Max kemudian. Karena kamu orangnya selalu jujur sama siapa saja dalam kondisi apa saja, kami takut kamu tidak bisa menyembunyikan fakta kalau kamu anak Mommy apalagi Granny sampai sekarang sangat benci sama Mommy dan kami takut nanti Granny menyakitimu juga Mommy, kata Xavier kemudian. Max kembali tertunduk sedih, sungguh ia tak menyangka kakak tirinya akan sangat peduli padanya. Karena setahu Max, di mana saudara tiri itu tak ada yang saling menyukai. Apa nenek sihir itu akan menyakiti Gia juga? Tanya Max kemudian. Gia sedikit berbeda dari Mommy, Max. Granny tidak hanya akan menyakitinya, tapi bisa sampai membunuhnya. Karena itulah kita harus menemukan mereka secepatnya. Sesampainya Xavier di rumahnya, ia langsung turun dan masuk ke dalam rumahnya. Sementara Max dan Mommy-nya tetap menunggu di mobil. Di mana Granny? Tanya Xavier pada asisten rumah tangganya. Ada apa, Xavier? Granny Kelly turun dari tangga dengan senyum miring yang tercetak di bibirnya yang terpoles lipstik merah menyala itu. Sementara di tangannya, ia memegang sebuah amplop berwarna coklat. Di mana Gia? Tanya Xavier menggeram marah, ia sudah tidak lagi memperlihatkan sikap sopannya pada neneknya itu. Gia? Gia siapa? Gia yang mana? Tanya neneknya dengan tenang. Ia mendaratkan bokongnya di sofa panjang yang mahal itu dan meletakkan amplop coklat itu di meja. Jangan pura-pura, Granny, tegas Xavier, aku tahu kamu tadi ke apartemen kami dan kamu membawa Gia, serunya lantang. Apa yang kau bicarakan? Neneknya masih bertanya dengan tenang. Seharian ini aku di rumah, ucapnya lagi yang membuat Xavier semakin meradang. Granny. Geramnya, ia memukul sandaran sofa tepat di samping Granny Kelly dan itu berhasil membuat Granny Kelly terkesiap, katakan di mana istriku. Serunya penuh penekanan. Istrimu Clara, dan Gia sudah mati, desis neneknya penuh penekanan. Gia masih hidup dan aku tahu dia bersamamu, seru Xavier kemudian ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman CCTV yang di depan apartemen Gia.
Granny Kelly terlihat sedikit terkejut, namun kemudian ia menampilkan senyum tak berdosanya dan bertanya. "Kenapa kamu membohongiku, Xavier?" Tanyanya kemudian, "Bukan hanya aku, kamu juga membohongi seluruh dunia dengan memalsukan kematian Gia," tukasnya. "Aku tidak peduli," teriak Xavier marah, "aku rela menipu Granny bahkan seluruh dunia ini untuk Gia. Sekarang beritahu aku di mana Gia atau... Granny Kelly langsung berdiri dan menatap Xavier tepat di manik mata hitam cucunya itu. "Jangan sampai aku lupa bahwa kau nenekku," desis Xavier. "Jangan kurang ajar kamu, Xavier," seru neneknya kemudian, "kamu melawan orang tua yang sudah merawatmu ini demi gadis miskin itu?" Ia setengah berteriak, amarah Xavier semakin terpancing namun ia berusaha menahannya. Karena Xavier sangat mengenal neneknya itu, semakin ia dilawan, semakin sang nenek menjadi-jadi. "Aku tidak bermaksud melawanmu, Granny," liris Xavier kemudian, "aku hanya mencintainya, aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku mohon mengertilah." Melasnya namun neneknya itu menggeleng tegas. "Apa susahnya melupakan wanita itu, Xavier?" seru neneknya kemudian, "Kamu sudah punya Clara, dia lebih dari segalanya buat kamu." Xavier terdiam sejenak dengan raut wajah yang datar namun setelah beberapa saat, sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah seringai. "Aku tidak butuh pelacur seperti Clara," desis Xavier yang membuat kedua mata neneknya langsung melotot sempurna, rahangnya mengeras dan ia menggertakkan gigi-giginya. "Kamu..." Ia mengangkat tangannya namun hendak menamparkan Xavier namun tiba-tiba sebuah tangan yang lain menangkap pergelangan tangannya. Granny Kelly menganga lebar melihat siapa yang saat ini menyelamatkan cucunya dari tamparan kemarahannya. "Leona." Bibir tipisnya itu menggumamkan nama mantan menantunya dengan sangat tak percaya. Sementara Nyonya Leona, ia hanya tersenyum sinis dan menghempaskan tangan mantan mertuanya itu dengan kasar. "Kau..." Granny Kelly bahkan tak bisa berkata-kata. "Iya, ini aku," kata Nyonya Leona, sementara Xavier hanya memasang wajah dinginnya pada neneknya itu. "Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mengangkat tangan kotormu itu pada putraku," tegasnya. "Jadi selama ini kalian bertemu?" tanyanya tak percaya. "Kami bahkan saling menjaga," jawab Xavier dingin. Granny Kelly terlihat sangat marah sekarang, ia mengambil amplop yang dia bawa dan menyerahkannya pada Xavier. "Tanda tangani surat cerai itu," desis Granny yang membuat Xavier melotot terkejut. Dengan tergesa-gesa ia segera membuka isi amplop itu yang ternyata isinya memang surat cerai dirinya dan Gia. Bahkan sudah ada tanda tangan Gia di sana, membuat jantung Xavier seperti berhenti berdetak sesaat. "Di mana istriku?" teriak Xavier yang kembali terpancing emosinya. "Dia akan hidup jika statusnya sudah menjadi mantan istri Alex Xavier Anson," desis sang nenek tajam. "Kamu..." Xavier sudah benak kembali melawan namun tiba-tiba mominya mencegahnya. "Tapi, Mom..." Xavier menatap ibunya itu tak percaya. "Sekarang keselamatan Gia yang terpenting, Xavier," kata Nyonya Leona. "Tapi..." Kemudian Nyonya Leona menatap mantan ibu mertuanya itu dengan tajam, "Tunjukkan dulu pada kami, di mana Gia?" tanyanya. "Benar," sambung Xavier, "tunjukkan padaku kalau Gia baik-baik saja, baru setelah itu akan aku lakukan apa yang kau mau," tegasnya. Kemudian neneknya itu mengambil ponselnya, ia menunjukkan foto di mana Gia sedang tak sadarkan diri. "Kamu apakan istriku?" tanya Xavier yang sudah semakin kalap. "Dia hanya pingsan, aku memberinya obat bius," ujarnya. "Tidak, aku harus memastikan dulu dia baik-baik saja," seru Xavier yang juga memancing emosi neneknya. "Haruskah aku buat dia seperti 5 tahun yang lalu?" seru neneknya marah. "Aku hanya memintamu tak menjadikannya istri, Xavier. Dia itu wanita miskin, kampungan, tidak pantas bersaing denganmu," tegasnya yang justru membuat Xavier kembali tersenyum sinis. "Kau benar," kata Xavier kemudian, "kalau begitu apa bedanya denganmu? Kau juga dulu miskin, kampungan, kakekkulah yang membuatmu menjadi orang kaya," desis Xavier kemudian ia merobek surat cerai itu dengan penuh amarah. "Jika terjadi sesuatu pada Gia, kau akan membusuk di penjara," ancam Xavier namun neneknya itu tidak sedikit pun terlihat takut dengan ancaman cucunya itu. "Mau memenjarakanku?" tanyanya sinis. "Silakan saja, jika kau bisa." Xavier segera menarik mominya untuk pergi dari sana dengan emosi yang menggebu. Sementara di atas, ada Clara yang menguping pembicaraan mereka dan Clara sangat terkejut karena mengetahui ternyata Xavier dan Gia adalah suami istri.
Dan ia juga sangat terkejut ketika tahu bahwa neneknya menculik Gia. Hal itu membuat Clara khawatir dan takut. Clara merasa, neneknya adalah seorang psiko yang terobsesi dengan kekayaan dan Clara bisa melihat dan merasakannya secara langsung. Apalagi ia tinggal satu rumah dengan neneknya itu, yang membuat Clara sangat sadar betapa materialistisnya sang nenek, adalah dengan teganya sang nenek mengorbankan kebahagiaan Xavier dan juga Clara hanya demi menguasai harta Xavier. Benar-benar tidak aku sangka, gumam Clara. Namun mengingat neneknya menculik Gia, membuat Clara penasaran di mana neneknya menyembunyikan Gia. Aku harus menemukan Gia, tapi apa yang harus aku lakukan nanti padanya? Aku sangat mencintai Xavier, aku harus menyingkirkan Gia. Aku tidak peduli soal warisan, yang penting aku dapatkan Xavier.